Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Marsudi. Di video kali ini gue mau share atau mau terusin lagi di part 2-nya. Di part 2 itu kita bahas apa ya? Nah, di tahap 1 kan kita udah di part 1 ini kita udah bikin database, bikin migrasi, terus kita ke tahap 2 yaitu kita buat front end, dimana nanti di video kali ini kita nanti slicing template ke Laravel-nya sendiri. Gimana caranya? Nanti langsung aja praktekin. Gimana? Oke, langsung aja. Nah, di sini gue udah download template-nya di Templatemo. Ya, kalau teman-teman buat belajar, Templatemo ini gratis, bisa diakses, bisa di-download sendiri. Nah, kalau udah teman-teman download, hasilnya zip, teman-teman ekstrak. Nanti file ini kita copy, pindahin ke Laravel, kita taruh public. Nah, kita pisahin ya, nanti kita bikin folder ini, kita kasih namanya front end, ini template front end maksudnya. Nah, udah di sini. Nanti terus kita buka nih websitenya. Nah, ini websitenya Skular namanya. Langsung aja kita slicing. Nah, ini kita close dulu template maunya, kita close dulu. Oke. Nah, di sini kita coba jalanin dulu Laravelnya. Kita buka git bash here, kita bentar php artisan serve, kita jalanin dulu Laravelnya biar slicingnya gampang. Nah, kalau udah kita buka di localhost portnya, kalau nggak salah kalau Laravel itu 8000. Oke, udah jadi nih. Nah, sekarang kita tutup semua dulu. Nah, kita ke resource view. Nah, di dalam view ini kita bikin folder yang namanya front end. Oke, kita hapus home-nya, kita hapus. Nah, sisain aja kita base-nya welcome. Nah, di dalam front end ini biasanya gue bikin folder lagi namanya komponen. Terus di dalam front end ini gue bikin folder lagi namanya pages. Nah, di dalam front end gue bikin satu lagi filenya index.black.php. Nah, gimana cara slicingnya? Kita arahin redirect routes dulu ke, nah ini kan masih ke welcome nih. Ini kita copy, kita kita duplikat yang home, kita hapus. Ini kita giniin dulu, kita komentar aja dulu deh. Nah, ini kelihatan nggak sih? Gue perbesar sedikit. Nah, kalau udah kayak gini, nanti kita route get-nya, method get ke /home, kita tarik controller. Kita bikin controller dulu biasanya kalau gue http controller. Nah, ini kan karena belum ada, kita bikin juga folder ya. Biasanya gue bikin front end, tapi lebih enak lewat artisan ya. Salah, berarti kita stop dulu. php artisan make controller front end /home controller. Udah dibuatin, kita jalanin lagi. Ini
home controllernya. Yang ini bisa kita biarin aja. Nah ini yang kita pakai ini ya, nanti kita bikin satu public, kita bikin public function, metodenya index, metodenya kalau nggak salah home deh, home return view. Viewnya apa, nanti ke front end, terus ke pages, home. Ini kita bikin page home, index kayak gini. Kita bikin pages sini, kita bikin folder home. Di dalam pages kita bikin home, terus kita bikin about, tentang juga ya, tentang atau about deh lebih tepatnya, about. Nah, di home ini kita bikin namanya file index juga ya, index.blade.php. Kita bikin add section, salah, extend dulu ya, extend kemana, ke index, ke front end titik index. Kita bikin section namanya content, kita tutup and section. Kita tes H1 aja. Halaman home. Oke. Nah jangan lupa di route-nya kita yang ini nih ya, ini kita bawain dulu, kita fokus sini, kita bukan ke sini tapi kita ke front end, home controller, namanya bukan index tapi home. Oke, kalau kita refresh sekarang sectionnya harusnya berubah. Error katanya front end pages page home. Kita pages home. Kita lihat, oh salah, karena kita home, bukan. Kita balik lagi ke home, ini kita hapus, kita refresh. Nah kosong. Sekarang kita slicing. Nah ini scholar, kita kontrol U, kita kontrol A, kita copy semuanya, kita taruh di sini nih ya, index, karena di front end ini kita pages. Nah ini kita taruh sini nih, Ctrl V, Ctrl S, kita refresh. Nah ini udah ada, udah ngelot ya. Nah kita coba, nah ini udah masuk tapi stylingnya belum masuk, JS nya juga belum masuk. Gimana cara masukinnya? Kita pecah dulu. Di folder front end ini kita punya komponen. Biasanya yang saya bikin ini, kita bikin file, misalnya ada yang namanya script .blade.php. Terus
close all dulu deh. Close all, kita intip indeksnya, ada namanya footer juga, neo file, kita bikin footer footer.blade.php. Terus kita lihat lagi di sini, ini isi kontennya. Terus scroll lagi sampai ini isi konten ya. Banyak banget nih kontennya. Header, biasanya gue bikin juga yang namanya apa nih, kita bikin head.blade.php. Terus apa lagi ya, preloadnya kita hapus, kita nggak usah pakai preload. Header ini or course, oke. Terus kita butuh header, kita neo file, kita bikin header.blade.php. oke. Sekarang pecahnya gimana? Pecah nih, kita copy, Ctrl X, ini paste. Oke, kita langsung add includes, kita masukin di sini, kita masukin front end, jangan lupa kutip satu front end titik components titik header. Kita include kayak gini. Terus ini karena ini konten, nanti kita Ctrl X, Ctrl S, kita masukin ke pages home index. Nah ini Ctrl V, Ctrl S, lalu kita refresh. Nah ini udah pada hilang, bisa komponen yang kita panggil aja nanti. Nah ini udah ada. Sekarang kita masukin, kita balik lagi ke sini, scriptnya kita pindahin ya, Ctrl X, kita jangan lupa include kutip satu front end, terus titik kita ke components, titik kita ke script. Oke, kita masukin sini V, Ctrl S, udah. Terus balik lagi ke index, kita masukin footer, Ctrl X, footer di sini, Ctrl V, kita paste, Ctrl S, terus kita ke indeks lagi, kita tempel footernya di indeks ini, kita masukin footer. Oke, headnya juga kita delete ya, kita cut, kita masukin ke sini, terus kita paste di sini head, kita rapihin format dokumen. Oke, terus kita tambahin add yield, ntar ini ya, yieldnya belakangan deh biar jelas. Gua rapihin dulu.
Ctrl S, terus kita masuk ke head, kita rapihin nih style sheetnya, kita paste, bukan kita paste, kita tekan alt, kita samain, kita buka ini URL, terus kita front end kayak gini ya, kita alt tekan, kita klik aja nih, sama-samain, kutip, nah kayak gini. Terus scriptnya juga sama, kita ke script. Nah ini ada vendor yang harus dibawa, script ya, JS. Kita sama buka kutip 2 URL, buka kurung kutip 1, kita masuk front end, kita slash, terus kita klik lagi nih, kita sini. Nah kalau udah kita save. Sekarang kita coba refresh. Harusnya template-nya udah kelot ya, style sheet-nya. Ternyata belum. Waduh, kenapa nih? Include front end components header. Apa? Nggak bisa. Load. Harusnya udah ada ya. Ini udah ada. Localhost front end udah semua. Nah, coba sekarang kita yield content. Kayaknya ada salah ya. Ada navbar di dalam sini, teman-teman. Di dalam sini sepertinya ada navbar atau menu-menu. Course tidak ada, teman-teman. Terus apa lagi ya, coba kita panggil dulu deh, kita yield content, kita refresh ularnya. Nah udah ada tapi error ya, kita inspect dulu deh. Kenapa nih? Kita inspect dulu ya. Aduh, ada 14 error. Vendor bootstrap vendor ada di bootstrap. Kita lihat ke head. Oh ini ada, lupa oke. Nah bootstrap core-nya belum kita tarik. Oke, harusnya udah bisa lancar jaya. Syntax error, kita lihat lagi gua salah apa nih. Online URL harusnya bener dong. Oh ada 2 kotak kurungnya. Aduh, nggak boleh nih kayak gini. Sorry, kurang fokus kita. Ngerokok dulu aja cuy.
buat yang nggak ngerokok bagus. Ini udah jadi, nggak ada errornya, bener kayak gini. Tinggal gambar-gambarnya aja nanti kita load. Oke, nah kita bikin halaman. Ini di sini ada halaman apa lagi nih? Halaman service. Oh, ini ya, one page ya. Nanti kita coba bikin di sini, kita bikin halaman about. Kita bikin new file. Kita index.blade.php. Terus kita interference extends, kita ke front end, titik, kita ke index, kita buka section, kita kasih namanya content, kita kasih nama end section. Oke, sekarang kita copy di sini dari mana ya, ini apa nih, gue sih pengennya semuanya, cuma nanti diedit. Gila, panjang banget template-nya coy. Kita tutup, kita Ctrl C. Oke, kita paste di sini. Waduh, Ctrl C, S, kita masuk sini nih, kita paste nanti. Terus nah di sininya bukan our course, gua hapus. Kita bikin juga satu halaman, yaitu namanya halaman about. Kita halaman about, name-nya juga about, metodenya juga about namanya, nama functionnya ini juga kita ganti namanya jadi about, a nya gede ya. Terus udah, kita terserah sih ya, mau bikin di artisan ya bisa gitu, kita ganti aja home nya, kita ganti about. Oke, kalau udah jalanin lagi, ini udah ada di controller ini about. Kita bikin function, kita bikin public function about, terus return view. Kita masukin front end, titik, kita ke pages about index. Nah udah, terus kita coba akses about. Sama aja, nanti slider ini gue mau hapus nih gambarnya. Oke, kita edit dulu.
halamannya kita ke sini nih, pages about index. All carousel banner. Nah ini item 2, item 3, item 1 sama ini. Kita coba refresh. Nah ini udah kosong, kita langsung aja kita ganti ini with scholar. About us. This. Ini kita hapus. Nah ini kita delete. Oke, kita refresh. Kita lihat rendernya. Nah ini halaman about-nya kayak gini. Kita lihat mobile responsive-nya. Menurut gue oke, segini nggak kebagi 3. Call MD, nah karena pakai all carousel sebenarnya nggak bisa dipindah-pindah karena kita cuma kita nonaktifin all carouselnya. Terus kalau udah ini template-nya nanti kita edit halaman about, produknya kayak gitu. Jadi intinya di components ini itu tuh kenapa gue bikin kayak gini. Jadi index ini sebenarnya si Laravel ini ketika dipanggil /about yang dipanggil tuh ini, tapi hanya beda kontennya saja gitu. Ini manggil komponennya yang ada di file komponen, di folder komponen. Terus dia manggil footer, dia manggil header, dia manggil script. Nah tapi halamannya pagesnya beda, about. Nah kayak gitu. Nah ini kalau udah kita rapihin, Ctrl Shift P, format dokumen. Oke udah rapi, Ctrl S. Udah rapi, tinggal kita bikin aja ya. Nah ini nggak perlu online degree karena about us, service-nya kita hapus. Nah ini about us nanti. Nah ini last course. Nah sisain kontak aja, kontak us. Tapi nggak juga nggak apa-apa sih. Karena kita cuma butuh halaman ini kita hapus. Kontak us nanti ada file sendiri kontak us. Oke segini aja. Kita refresh lagi. Waduh, kenapa nih error nih? Delete ternyata teman-teman, salah hapus. Testimoni. Nah ini yang ini jadi hapus. Ada itu section about, kita nanti mau panggil. Oke nah kita refresh. Oke nah kayak gini intinya halaman about. Oke nah
di navbar ini kan ini ada link aktif ya, nanti kita bikin juga gitu. Terus slicing yang paling lama nih menurut gue, kita punya di halaman home. Nah ini one pack ya, bingung juga gue produknya di mana nih. Intinya kita bikin blog, halaman blog, pages, kita bikin folder namanya blog, kita bikin blog ya. Terus kita bikin folder namanya produk. Terus kita bikin juga namanya kontak, kontak. Oke, isinya tetap kalau blog ini kan ada dua ya, ada new file, kita kasih index.blade.php, yang satu lagi detail.blade.php. terus kontak ini cuma satu, index.blade. Produk nih ada produk detail mungkin ya, new file index.blade .php. Terus di dalam produk ini kita bikin file lagi namanya detail.blade.php. Nah kalau udah, kita sekarang close dulu semuanya, close all, kita ke routes. Nah kita bikin routes-nya dulu, karena ada halaman about, ada halaman kontak. Ini kita kontak controller namanya kontak. Ini juga kontak. Nah ini metodenya get ya, karena kita panggil. Biasanya di kontak ini ada metode post, karena dia mau ngirim pesan, nanti takutnya ada klien mau ngirim pesan, kita butuh metode post, kontak, send. Sama di kontak controller juga namanya kontak send, kita namanya juga kontak send name ya. Terus ada lagi blocks ya, kita blocks majas, karena blocks itu banyak. Ini kita bikin juga block controller, sininya blocks, ini ya blocks. Nah ini di bawahnya kita block slash kayak gini slug. Terus ininya block detail, ini kita juga block detail. Terus produk ya, kita samain produk. Terus ini kita ganti produk. Terus ini juga kita ganti produk. Ini kita ganti produk juga. Di bawah sini kita copy ini, karena satu controller, produk slash nama produknya, berarti kita kasih slug produk
detail. Oke, sudah hampir selesai. Rod front end. Oke, udah selesai nih front endnya. Sekarang kita langsung masuk ke controller. Oke, yang pertama kita stop dulu servernya. Kita sama bukan about tapi kita block. Kita samain sama yang udah kita bikin, block controller. Terus kita bikin lagi namanya produk pakai CT, produk controller. Terus kita bikin contact controller. Oke, udah selesai semuanya, tinggal kita tutup front endnya, kita ke controller. Nah, ini udah banyak nih ya produk. Di sini kita bikin public function namanya produk. Kita return ke view front end pages contact blade index. Oke. Bukan contact, produk index. Oke. Terus kita bikin function bawahnya lagi, public function di apa nama ini ya, produk itu produk detail. Oke, kita bikin produk detail, kita kasih parameternya slope, return view, kita ke front end pages, kita ke apa namanya tadi ya, kita udah bikin, lupa gua, detail. Nah, ini kita panggil detail, ada lupa produk detail pages produk. Oke, nah ini udah. Terus kita ke controller yang about, udah ya, about ya, block juga sama, kita bikin public function namanya blocks ya, nama fungsinya. Blocks, tapi yang tadi itu salah ya, bentar. Nah, ini kita kasih S. Nah, ini blocks, return view front end titik pages titik block titik index. Nah, kalau udah, bawahnya lagi kita bikin public function block detail, parameternya kita masukin slug, return view front end pages block detail. Oke, udah. Terus kita ke kontak, kita public function apa nih ya nama roadnya, contact. Oke,
public kita contact return view front end pages contact index. Karena ada method post, berarti kita bikin public function contact send. Enggak ya, emang butuh variable data? Enggak lah, coba dulu. Nanti ini method post yang nanti kita bikin itu, ini udah kelar. Terus sekarang kalau udah, kita coba bikin front end-nya dulu, kita rapihin lagi. Karena view front end pages index about udah, ini kita copy dulu deh. C, kita ke index block. Sorry. Kita Ctrl V, ini blocks. Nah ini kita ganti sama blocks ini kali ya, kita paginate. Upcoming events, berarti kita copy yang dari home upcoming events, kita V upcoming event. Nah, ini sectionnya kita ambil buat taruh blok, ditaruh di blok sini. Nah ini kita ganti. Oke, ini udah kelar blocks. Nah blok detail ini kita bingung ya, langsung tulisan aja gitu. Blok detailnya nggak ada ya, bingung juga sih gua. Pas diklik nanti apa gitu, biasanya ada gambar kayak gini, terus bacaannya di bawah sini gitu. Kita copy detail ini. Oke, and section block detail. Oke. Jadi di sini kata-katanya kita copy dari ini, dari about. Nah ini kita ambil ininya aja, tapi nanti kita rapihin. Terus kita contact, kita copy juga nih. Kontak us. Terus kita index balik lagi, jadi paling bawah kontak ini ya, kontak us. Oke, ini kita Ctrl C, stay di sini. Jangan lupa tutup and section. Terus produk ini produk, bentar,
samain kayak blog ya, cuma beda di produk ini last course. Nah ini aja last courses. Kita ke home index, kita cari courses. Nah ini kita copy, masukin ke indeks ini. Ctrl S, kita copy, section, terus detailnya ini sama kayak blog detail. Oke, udah selesai. Sekarang kita coba. Oke, nah bar ya. Oke, kita menu start nih. Menu start kita ganti, kita begini, bikin row, name-nya apa tadi, pilih home, copy, kita bikin lagi namanya about, ini ya halaman about, terus blog apa blogs ya, terus punya produk, register now. Ini event kita hapus. Kita masuk ke kontak. Oke, kita refresh. Belum kita nyalain dulu. Oke, udah nyala. Kita coba ke halaman about. Apakah ke halaman about? Dia ini udah nge-redirect ke halaman about. Sip, ke blogs. Apakah udah ke blogs? Sip ya. Kita ke halaman produk.
nih produk nggak mau nampilin. Bentar kita trace dulu. Karena nggak ada. Ini kita main banner, kita tambahin dulu di dalam produk. Produk. Oke, kita refresh. Harusnya ada produk di sini. Kita kontak now. Kontak us. Oke. That's right. Udah selesai. Nah tinggal ini kan ada aktif nih. Nah gimana caranya kita bikin request di dalam header. Mana ya? Request. Gua lupa. Request. Is lihat di Stack Overflow. Request is gimana ya? Request is sama dengan home, maka dia bakalan aktif gitu. Kita refresh. Bentar gua agak lupa. Waktu gini kita refresh. Berarti kita harus pakai ternary operator. Biasanya pakai if ya.
request is companies if bisa juga pakai yang ini nih, bisa juga kayak gini, bisa pakai yang seperti ini, bisa juga pakai yang ternary operator itu. Oke, kalau gua di sini coba aja pakai ternary operator. Gua rapin dulu. Nah, kelasnya kita copy, di sini kita alt alt alt, oke, spasi v. Ini di sini about, di sini blocks, terus blocks detail, block apa tadi, road block itu langsung slug, berarti kita ke head lagi, dia langsung slug nanti kayak gini, slash al kayak gini ya, kita tutup. Oke, kayak gini. Produk juga sama, produk koma produk all, apapun parameternya diterima, aktif. Kalau kontak. Oke, nah kita coba kontak nih, ini di kontak harusnya ini aktif. Oke, ininya udah pindah. Kalau kita pindah ke produk, harusnya berubah. Blocks harusnya berubah ya. Oke, udah berubah. Upcoming, oke, blok. Nah sekarang kita langsung bikin login logoutnya, terus front backend, template backendnya kita di sini langsung pakai yang namanya SB admin template aja cuy. Oke, kita pakai SB admin 2. Ngerokok coy, mari kita nunggu downloadan. Di sini lumayan parah nih sinyalnya karena gua, nah ini free ya, kalau mau pro ya silahkan teman-teman beli. Kita di sini buat belajar, kita pakai yang free. Ini kita download. Oke, 6 MB kecil. Nanti kita slicing juga. Oke, sebelum itu kita, karena kita punya produk, kita punya blog, kita bikin dulu ya. Seperti biasa, adopsinya sama seperti ini, nggak jauh beda. Yuk kita folder backend. Nah ini template backend, ini kita close dulu semuanya, close all. Apa nih save nya? Oke, ini route front end, nanti kita bikin juga route dari back end.
dan kita bikin folder juga komponen di backend. Kita bikin folder pages, kita bikin index. Oke. Terus karena di sini ada beberapa fitur, coba kita lihat. Yang memang dinamis itu ada blog, produk, dan kontak. Langsung aja kita bikin backendnya dari blog, produk, dan kontak. Kita Ctrl C, PHP Artisan Make controller backend. Yang pertama kita punya dashboard, karena dashboard controller. Terus kita punya data pengguna, controller, karena ada adminnya gitu kan. Terus blog, terus produk, terus kontak. Udah jadi, kita mulai bikin pages. Oke, new folder, dashboard, folder blog, pages, produk, pages, kontak. Udah, sama segini aja. Blog juga kita file index, terus file juga ini add. Oke. Terus edit, kontak, file, index, karena edit nggak bisa karena kan kita menerima kontak masuk dari orang-orang yang membutuhkan jasa kita gitu kan. Nah, file berarti hanya show .let dashboard index, produk, sama edit index, terus add produk, terus update, edit atau update. Oke, kayak gini cukup. Sekarang kita slicing template-nya. Ini kita close dulu. Ya, karena udah selesai downloadannya, kita ke download.
Ini kita extract files SBadmin-nya. Ini Ctrl A, Ctrl C. Kita ke local disk C, belajar Laravel, landing page, public. Kita bikin folder baru. Namanya backend. Taruh sini nih aset-asetnya. Kalau udah ya langsung aja kita cek. Tutup semuanya. Kita bikin routes web. Sebelum itu teman-teman wajib dulu nih, kalau nggak salah di sini sudah ada Laravel UI-nya. Login. Belum dinyalain gitu kan. Nyalain dulu servernya. Kalau udah nanti teman-teman bakalan bisa login. Nah, ini kayak gini nih. Ini udah terinstall Laravel UI. Kalau yang belum install, teman-teman tulis saya Laravel UI. Enter. Nih ke autentikasinya dari dokumentasinya Laravel. Teman-teman download get aja Composer nih gitu, quick startnya. Kalau ini yang versi 7 atau PHP 7 ini wajib yang 2.4 yang di bawah. Kalau gua kan di sini kan versinya 10 ya. 10 dia supportnya berapa nih? Yang terbaru dah ya. Yang terbaru Laravel UI-nya. Kalau mau lihat lebih jelasnya ada di Composer JSON versi 4 ya. Nih, kalau teman-teman download di Laravel 10, gue dapat yang versi 4.2. Tapi kalau teman-teman pakai PHP 7, biasanya dia 2 versinya gitu. Oke. Kalau udah, teman-teman buka dulu file ini nih, login. Oke. Login kita perbaiki dulu. Kita edit, oke. Kita Ctrl A, Ctrl C. Langsung aja kita obrak-abrik. Biasanya outnya itu ada di resource, view, out, login. Ini kita butuhnya form ini nih, form. Kita taruh atas. Oke. Bisa juga. Ini Ctrl S. Karena ini cuma sendiri ya. Aku nggak install bootstrapnya. Lebih baik teman-teman ke layouts.app. Ini nih. Nah, sebenarnya di sini, cuma karena gua nggak pakai, ini bakalan gua hapus. Gua ambil ininya, CSRF token biar aman. Nah, gua pindahin ke login.let. Jadi tiap meta ini anjir. Oke, login.
kita alt css cuma 2 dia ya, terus kita URL backend. Oke, ini udah. Sekarang kita ke belakangnya, kita tutup. Oke, udah. Mungkin sama ya, coba kita cek dulu. Oke, ketika ini kita forgot password. Iya, ada. Kita create new akun, enggak. Udah sama aja ya, cuma beda-beda ininya aja. Oke, kita langsungin aja cuy. New file index.blade.php. Nanti interference-nya ke index.blade semua. Berarti dulu deh. Nih, Ctrl X, Ctrl C, kita di sini, Ctrl V, Ctrl S. Ini kita namain dulu ya vendor-vendornya, URL, terus balik sininya nih. Oke, kalau udah, karena yield konten ya, container, yield kontak konten. Oke, konten. Nah, ini sebenarnya ini bisa sih ya, langsung di kayak gini, add extend ke out ke index, add section, namanya konten, register. Nah loh, ada salah nih, card body. Coba kita cek di Laravel, refresh. Ada yang salah nih teman-teman, harusnya nggak kayak gini ya. Kita copy dulu deh, Ctrl X, kita balikin dulu seperti semula. Ini atasnya ini kita ganti Ctrl S. Gimana hasilnya? Lebih bagus gitu. Kita lihat, kita responsif, sangat responsif. Forgot password. Oke, layouts.app forgot password. Semua kita ganti nih ini. Layouts kan karena udah kita hapus, kita ganti ke index. Oke,
login udah, register udah, Ctrl V, yes. Oke, kita refresh. Udah jadi. Kurang ke tengah ya. Apa yang kurang? Kita lihat dulu ya. Dia punya kontainer juga, outer row. Ini kali ya nggak punya. Ini nested row. Bahwa div kita hitung saat. Ini kan kita ngambil sini 1 2 3 4 5 bawah, dari bawah 5 1 2 3 4 5 ini. Oke. Sekarang kita tambahin di sini trofi bawah 5, berarti dari sini ke sini. Oke. Terusnya ke tengah. Salah ya. News TV, Content Center, body panel. Ini kita hapus. Ini kita hapus, Ctrl S, makin parah teman-teman. Ini kita hapus juga, coba. Ini hapus. Kita refresh. Sama aja. Berarti ini nih P0 nih. Tetap ya. Intinya kayak gini nanti. Intinya ini buat seadanya aja dulu. Nggak usah bagus-bagus. Intinya fungsi dulu. Oke. Karena belum ada, kita bikin apa namanya, auto check post localhost 8000, login logout udah bisa. Sekarang terapin dulu deh format dokumen. Oke, kalau udah kita ke controller, kalau udah nanti ini kita set dulu nih, ketika login masuknya langsung ke admin dashboard. Nah, di routes-nya ya teman-teman, di routes-nya sini kita copy nih, karena kita udah bikin controller. Langsung aja kita gaskan, kita ke admin /dashboard. Ini kita ganti jadi dashboard. Jangan lupa bikin yang namanya backend.
nah kayak gini. Oke, ini indeks, ini admin dashboard. Oke, kayak gini. Admin dashboard, terus ada apa lagi ya? User ya, admin user, pengguna ya, karena di sininya pengguna controller, ini di sini indeks, admin pengguna. Oke, terus bikin juga rootnya indeks semua ya biar gampang. Habis user kita kontak, sini contak. Oke, admin kontak, terus karena kita show berarti by ID, slash ID show, dan kontak show, terus apa lagi ya, blok deh, blok blok indeks iya show, blok show, ini blok, ini juga ganti blok, indeks admin blok, terus produk. Oke, sekarang kita tes ya, admin dashboard. Controller indeks. Oke, karena kita belum bikin controllernya buat nampilin viewnya, sekarang kita bikin. Oke, ini kita close dulu semuanya, close all. Kita patokannya sama routes di sini, web. Nah, kita patokannya sama ini nih, ini indeks show. Oke, kita lanjut, kita ke dashboard dulu deh. Tadi sama aja, public function index, karena ini dashboard, return view backend pages index.
kayak gini. Pengguna juga sama. Nah, pengguna lebih banyak kayaknya ya. Ada add, ada blog, kontak, ada banyak ya. Nah, kayaknya kita pecah templatenya. Ini udah ada sejaman. Mau lanjut aja kali ya. Karena tanggung, kita selesaiin dulu. Index pages. Nah, ini ada, kita lihat di view pages, ada dashboard, main dashboard, index, terus kita di blog nih, blog, index. Apa lagi ya? App ya, ada app. Ini kita ganti app. Ada edit. Edit, dia ini parameter ID. Edit. Oke. Kontak. Blok. Oke. Kontak sekarang. Pages. Kontak. Kontak add. Index. Ini juga index. Add enggak, dia show. Karena kita ngelihat show parsing parameter ID. Nanti kita klik show ID. Dollar show. Oke, terus kita ke pengguna. Delete juga bisa sebenarnya, ada delete. Nanti ada satu function delete. Kita bikin kerangkanya ini public function delete. Parameternya kita parsing ID. Nah, nanti ini buat ngedelete. Oke. Produk, ada edit, update, delete juga sama. Kita yang pertama show ID, pages, produk. Ini show. Terus kita index. Nggak pakai parameter karena kita buat nampilin semua. Ini kita ganti index. Terus ada update juga ya, ada edit, ada add juga loh. Udah banyak nih. Add, parameter ID nya kita nggak butuh karena kita ngirim data di sini. Add, ada juga sebenarnya add data nanti di session backend controller. Ini kita buat nampilin ini aja dulu, oke? Kita ini berfungsi atau enggak gitu. Oke. Ini edit, kita parsing parameter ID, edit. Oke. Index, edit, add, show. Pengguna juga sama. Ini kita copy, index kita ganti nih.
Gimana caranya? Sekarang kita tes, karena videonya belum kita buat juga ya, jadi kosong. Nah, slicing langsung aja karena udah mau 2 jam. Slicing kita mana nih? Dari dashboard kita coba login. Nah, ini kita select all dulu nih. Oke, kita masukin ke index. Ini Ctrl V, Ctrl S, komponen. Nah, ini baik banget, gokil. Kita kasih script blade.php. tutup dulu deh, nggak penting. Ini Ctrl X, add include backend komponen script. Terus ini jangan lupa kita biasa rapihin nih, kita panggil menggunakan URL. Siap ini. Oke, udah. Terus pages. Nah, ini logout modal, nggak apa-apa ditaruh di sini karena logout modal ya. Footer juga ngamanin footer. Kita langsung ke atas dulu deh, sidebar. Nah, ini sidebar content wrapper, berarti kita butuh sini sidebar. Nah, file sidebar.blade.php. Nah, kita copy ini dari index. Nah, kita butuh sidebar. Ctrl X, include. Kita apa nih, backend. Terus kita ke komponen sidebar. Oke, komponen sidebar kita paste di sini. Oke, content wrapper ini kita Ctrl X, add yield. Nah, kontennya di sini udah. Kontennya kita ke pages, kita ke dashboard, index, add extend, kita ke backend, index, add section, content, add and section. Oke, sudah. Sekarang kita coba reload. Pasti belum ada apa-apanya karena di head belum dipanggil itunya, stylenya. Oke, kita benerin lagi. Nah, ini vendor biasa, kita kasih URL backend slash kayak gini. Di belakangnya juga kita tutup. Oke, sip. Harusnya templatenya sudah jalan normal, nggak ada kendala.
Oke, tinggal gambar-gambarnya aja, kita belum panggil logout. Ada modalnya, siap. Oke, slicingnya nanti sidebar kita benerin di pertemuan kedua. Ini udah 1,5 jam. Oke, untuk pertemuan kali ini sampai admin template-nya sudah kita slicing. Sampai ketemu di video part 3 di backend ya, dibuat backend.